Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas segala sesuatu yang membatalkan sholat. Sebelumnya kita sudah membahas syarat sholat, kemudian rukun sholat, yang ketiga sunnah sholat, makruh sholat, lalu yang membatalkan sholat. Dari kelima ini, yang wajib kita kerjakan hanya syarat sholat, rukun sholat, dan yang membatalkan harus kita tinggalkan. Sedangkan yang sunnah, kita kerjakan bagus, menambah pahala, tapi ketika tidak dikerjakan, ini tidak mempengaruhi kepada sah atau tidak sahnya sholat. Sholatnya tetap sah walaupun yang sunnah tidak dikerjakan. Begitu juga dengan yang makruh. Semuanya kita kerjakan, ini tidak berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya sholat. Hanya saja ketika kita tinggalkan, ini akan menambah pahala kita. Jadi yang wajib itu hanya syarat dan rukun, plus yang membatalkan harus kita tinggalkan. Ini sudah cukup untuk mengesahkan sholat kita. Jadi kalau ada perbedaan di dalam yang sunnah, ada perbedaan di dalam yang makruh, wajar. Karena ini ranting. Jadi ketika ada orang yang sholatnya berbeda dengan kita, dari masalah kesunahannya, nggak perlu dibicarakan. Nggak perlu jadi perdebatan. Toh yang berbeda hanya di dalam hal yang sunnah. Yang berbeda dalam hal yang makruh. Selagi itu tidak membatalkan, nggak usah diperdebatkan. Lalu apa saja yang membatalkan sholat? Pertama, berbicara dengan sengaja. Berbicara di sini minimal 2 huruf. Au, a, w, sudah batal itu. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja kita latah misalnya, ini tidak batal. Tetapi 1 huruf, namun orang paham dengan 1 huruf tersebut, tetap membatalkan. Contohnya, s. Huruf S. Tapi orang ngerti kalau ada yang bicara s, berarti disuruh diam. Walaupun 1 huruf tapi orang ngerti, tetap batal. Maka kita batuk batal tidak? E-H-E-M, bersin, batal tidak? Batuk bersin kalau memang alami, batuknya karena ingin batuk, bersinnya karena ingin bersin, tidak batal. Tapi ini tidak pengen batuk, kok dibatukan? Batuknya dengan sengaja, maka batal karena lebih dari 2 huruf. Termasuk ketika kita mengingatkan imam. Imam lupa, maka kita mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Kalau kita membaca subhanallah hanya sekedar mengingatkan imam saja, maka batal. Bagaimana caranya mengingatkan imam? Kita baca subhanallah, tapi niatnya niat zikir. Kalau kita niatnya hanya sekedar mengingatkan imam, maka sama saja kita berbicara kepada imam dan itu membatalkan sholat. Tapi kalau niat mengingatkan imam juga niat zikir, tidak batal. Jadi niat zikirnya harus disertakan. Untuk itu orang yang sholat di belakang imam harus orang yang ngerti. Yang parahnya lagi di kita ini, ketika imamnya salah, yang di depan sudah membaca subhanallah, yang belakang ikut juga membaca subhanallah. Padahal orang yang di belakang membaca subhanallah tidak akan terdengar juga oleh imam. Akhirnya masjid jadi gaduh. Subhanallah sebelah sana, subhanallah sebelah sana. Wah, gaduh satu masjid membaca subhanallah. Dan gak ngerti mereka niatnya apa. Ya kita husnudon, mudah-mudahan mereka membaca subhanallah niatnya zikir, sehingga mereka tetap sah sholatnya. Tapi kalau niatnya mengingatkan imam saja, maka batal sholatnya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak.
Dan gerakan yang dianggap banyak ini minimal 3 kali gerakan yang berturut-turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, maka gerakan selanjutnya dihitung gerakan 1 lagi. Contohnya ketika kita gatal. 1. Ketika ke bawah, 1 lagi. Kalau di sininya diam. Seukuran membaca 1 kali subhanallah. Kalau orang gatal, garuknya begini, batal. Kenapa? Lebih dari 3 gerakan. Tapi kalau hanya jarinya saja, batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena gerakan jari ini tidak dianggap gerakan yang membatalkan sholat, walaupun puluhan kali. Tapi kalau lengannya yang bergerak, dia ikut bergerak ketika menggaruk, maka batal. Lebih dari 3 kali. Lalu ketika HP kita bunyi, pada saat sholat berjamaah, jangan diem. Kasihan orang lain terganggu. Kita lupa untuk men-silent HP kita. Kita matikan. Bagaimana caranya? Pertama kita masukkan tangan kita ke kantong kita. Cari mana tombolnya dengan jari kan. Setelah ketemu pencet. Balik lagi ke atas. Itu tidak sampai 3 gerakan. Pertama kita masukkan ke dalam kantong. Tangannya jangan ikut gerak. Kalau tangannya ikut gerak berarti dianggap gerakan yang membatalkan sholat. Lebih dari 3 kali. Cukup jarinya saja yang mencari tombolnya. Paham? Jadi jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Kalau sholat berjamaah ya makanya silent HP-nya. Kalau bisa pakai mode pesawat. Ini kalau lupa dan kebetulan HP-nya ada di kantong kita, matikan. Termasuk peci jatuh nih waktu sujud. Bisa kita ambil, kita pakai lagi. Caranya jangan lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut. Bagaimana caranya supaya tidak batal? Pertama tangan kita ngambil, terus simpan ke kepala. Berapa gerakan itu? 2. 1, 2. Pada saat di sini jangan langsung dibawa ke bawah. Tapi berhenti dulu di kepala tangan kita. Setelah berhenti seukuran bacaan subhanallah, 1, 2. Berhenti, subhanallah. Hitungan berapa ke sini? 1 lagi. Kenapa? Karena diberi jeda. Gerakannya tidak berturut-turut. Paham ikhwan? Jadi jangan sampai melakukan gerakan 3 kali yang berturut-turut. Termasuk yang masih banyak mengerjakannya dari ruku nih, mau itidak. Samiallahu liman hamidah. Tangan bergerak. Itu pun membatalkan sholat. Kenapa? Lebih dari 3 gerakan. Makanya kalau dari ruku ke i'tidal, samiallahu liman hamidah, langsung berhenti. Tangannya jangan digerak-gerakan. Kalau bergerak ini lebih dari 3 kali maka membatalkan sholat. Perhatikan itu ya. Termasuk ketika kita sholat berjamaah nih. Di depan kita ada yang batal sholatnya. Dia pergi untuk ambil wudhu. Kosong. Kita isi. Tapi cara majunya harus benar. Bagaimana caranya? 1, 2. Berhenti dulu. Seukuran subhanallah. Kemudian maju lagi. Hitungan keberapa ini? 1, 2. Termasuk ketika kita sholat berdua. Ada orang yang mau ikut berjamaah dengan kita. Dia menepuk kita, kita mundurkan. Jangan seperti ini mundurnya. 1, 2, 3, 4. Batal. Tapi 1, 2. Berhenti sejenak. Seukuran subhanallah. 1, 2. Bukan hitungan 3. Kenapa? Karena diberi jeda seukuran subhanallah. Paham ikhwan? Kemudian yang membatalkan yang ketiga, melompat. Kalau yang kedua ini gerakan 3 kali. Kalau melompat walaupun 1 kali itu membatalkan.
Kemudian yang keempat, hadas. Di antaranya kentut. Pokoknya semua yang membatalkan wudhu itu pun membatalkan sholat. Makanya apa saja yang membatalkan wudhu silahkan pelajari dalam bab yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima, terkena najis. Kalau tidak segera dibuang itu najisnya. Ketika sholat, ada kotoran cecak jatuh ke baju kita, ke pundak misalnya, dan kotorannya kering, langsung kita buang segera. Kalau tidak segera kita buang, maka batal sholat kita. Kalau basah, pluk ke sini basah, bisa kita buang nggak? Nggak bisa. Walaupun kita buang tetap nempel di baju kita karena basah. Bagaimana ini? Batal. Nggak ada pilihan lagi. Kecuali jatuhnya di peci kita. Ngerasa nih suaranya beda. Pasti ini tai cecak yang basah. Langsung buka peci kita, buang. Artinya lempar ke depan. Ini tetap tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena segera dihilangkan najisnya. Segera dibuang najisnya. Kalau tidak segera dibuang, nanti saja. Kan membatalkan, dibuang. Itu batal. Kenapa? Tadi pas pertama kena tidak segera dibuang. Kemudian yang membatalkan selanjutnya yaitu membawa najis. Beda terkena najis, kalau ini membawa najis. Kalau membawa najis itu tidak harus kena najisnya. Seperti bangkai semut. Bangkai semut ada di dalam dompet. Dompetnya kita kantongin. Batal tidak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena dia membawa bangkai semut. Atau kita baru pergi ke sawah mencari capung. Capungnya dimasukkan ke dalam plastik. Mati capungnya. Kita kantongin. Nempel ke baju kita enggak? Tidak. Karena di dalam plastik. Tapi kita bawa. Sah apa tidak sholat kita? Tidak. Batal. Kenapa? Karena kita membawa najis. Sudah dibahas sebelumnya ya. Ketika sholat kita membawa bayi. Dia menggunakan pampers yang sudah penuh dengan ompolnya. Kita pangku. Sah tidak sholat kita? Tidak. Kenapa? Karena kita membawa najis. Berbeda jika bayi tersebut hanya sekedar nyender ke kita. Batal tidak sholat kita? Tidak. Karena najisnya tidak nempel ke kita. Tapi kalau dia sampai duduk di pangkuan kita, dia sampai ada di pundak kita, kita gendong, berarti kita membawa bayi tersebut. Kalau kita membawa bayi tersebut, berarti kita pun membawa najisnya. Maka itu batal. Jadi bedakan antara terkena dan membawa. Paham ya? Kalau lagi sholat, ada semut berjalan, sholat kita batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena semutnya hidup, berarti tidak najis. Kalau semutnya mati, ada di sini. Batal tidak? Batal. Selanjutnya yang membatalkan lagi adalah terbuka aurat jika tidak segera ditutup. Contohnya kita sholat sunnah, sholat duha di kebun kita. Ada angin yang besar. Kita sholat hanya menggunakan sarung saja tanpa menggunakan celana. Terbang sarungnya. Batal tidak? Belum tentu. Kalau dia segera langsung tutup, maka tidak batal. Tapi kalau dia biarkan, waduh enak nih dingin, baru batal. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah merubah niat. Ya. Kalau merubah niat dari zuhur ke asar jarang terjadi. Karena sudah jelas ketika dia salah niat, ya tidak sah sholatnya. Allahu Akbar. Dia niat sholat duhur misalnya, padahal sholat asar. Kok saya niat sholat duhur sih? Rubah niat jadi sholat asar. Sudah jelas dari pertama juga sudah batal. Sudah tidak sah sholatnya.
Maksudnya merubah niat biasanya ketika kita sholat duha. Niat sholat duha, Allahu Akbar. Tapi saya juga punya hajat nih. Saya mau bertemu dengan orang penting. Rubah niat saya menjadi sholat hajat. Batal sholatnya. Selanjutnya yang membatalkan adalah makan atau minum. Bukan sholat, di sampingnya ada piring, terus kita makan. Bukan. Tapi makan walaupun hanya 1 biji nasi. Setelah makan, kita nggak gosok gigi, nggak bersiwak dulu. Ada nasi yang nyelip di gigi kita. Atau daging. Ketika sholat, kita mainkan oleh lidah kita. Kena. Keluar dia. Kemudian kita telan. Batal sholatnya. Walaupun hanya 1 biji nasi. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga dalam. Sebagaimana puasa. Termasuk ketika kita bersin misalnya. Kemudian ada dahak yang keluar. Ada di mulut kita. Kita telan, batal juga. Kecuali si dahaknya itu masih ada di kepala kita, masih ada di otak atau di belakang hidung. Jadi belum ada di mulut. Udah kerasa nih gak enak. Kemudian kita langsung masukkan. Misalnya, batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia masih ada di dalam rongga dalam. Kalau di dalam ke dalam, itu namanya bukan masuk. Tapi kalau sudah masuk ke mulut, berarti dia ada di luar. Telan berarti memasukkan. Nah itu batal. Makanya bagi orang yang flu, kalau sholat itu membawa tisu. Simpan di saku atasnya. Ketika dia bersin, kemudian kerasa ada dahak yang keluar, keluarkan. Ambil tisunya. Ingat, jangan lebih dari 3 gerakan. 1, 2, keluarkan, simpan lagi, beres. Yang penting tidak sampai 3 gerakan yang berturut-turut. Kalau kita buang, gak enak sama yang samping kita. Jorok juga. Langsung dibuang ke saku, jorok juga nanti. Kecuali setelah itu kita langsung cuci bajunya. Kemudian jika bersin, kita ingin membuang si dahaknya. Karena kita sudah persiapan bawa tisu tadi. Ketika mau dikeluarkan, dicari susah. Udah ketelan. Berarti ini tidak bisa dikeluarkan. Bukan kehendak dia, si dahak masuk ke dalam. Batal tidak? Tidak. Karena susah mengeluarkannya. Tapi kalau masih bisa dikeluarkan, kerasa ini dahak. Tinggal dibuang aja, tinggal diludahin. Ini malah ditelan, baru itu batal. Selanjutnya yang membatalkan adalah membelakangi kiblat. Dan membelakangi kiblat ini tidak harus tadinya ke barat jadi ke timur. Tetapi yang tadinya ke barat, ke selatan ataupun ke utara itu pun sudah dianggap membelakangi kiblat. Makanya ketika salam, ini yang menoleh kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dengan dadanya. Karena dada ini wajib menghadap kiblat. Kalau dia menolehnya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadanya ke samping kanan, artinya ke utara, maka sholatnya batal. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah tertawa. Yang dimaksud di sini, yang termasuk membatalkan adalah ketika ada teman-teman kita yang biasanya ada bercanda, atau kita melihat sesuatu yang lucu ketika sholat, mendengar sesuatu yang lucu ketika sholat, kita mau tertawa, kita tahan. Batal tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sampai tertawa. Jadi senyum itu tidak membatalkan sholat. Tapi ketika dia menahan tawa, keluar suara, itu baru membatalkan.
Kenapa? Karena sampai keluar suaranya maka dia dianggap sudah tertawa. Tapi kalau dia tahan senyumnya, tidak sampai keluar suaranya, maka tidak batal. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah menambah rukun fi'li. Di antara yang menambah rukun fi'li adalah ketika tidak ada alasan untuk sujud sahwi, kok dia malah sujud sahwi. Ataupun dia tidak membaca ayat-ayat sujud tilawah, dia malah sujud tilawah. Berarti dia menambah rukun, ini membatalkan sholat. Termasuk ketika kita salah dalam duduk nih. Ketika mau tasyahud awal, dia malah duduk tawaruk. Dia ingin merubahnya. Merubahnya bagaimana? Dia merubahnya begini. Kemarin sudah dijelaskan dalam rukun fi'il ya. Ini membatalkan sholat. Kenapa? Karena ketika kepala kita sejajar dengan lutut, ini sama dengan rukuknya sholat orang yang duduk. Berarti dia menambah ruku di dalam sholatnya. Itu batal. Makanya ketika kita mau tasyahud awal, kita malah duduk tawaruk seperti ini. Lupa nih. Ingin merubah posisi duduk kita, jangan ke depan kepalanya. Tetapi tetap dadanya tidak sampai condong ke depan. Harus tetap tegak. Ataupun sebaliknya, tasyahud akhir, dia malah duduk iftirosh. Ingin merubah ke duduk tawaruk, bagaimana? Dadanya tetap tegak, jangan sampai merubahnya seperti ini. Kepalanya sampai sejajar dengan lutut, ini sama dengan ruku orang yang sholat duduk. Maka seakan-akan menambah rukun. Namun ini pun pendapat sebagian ulama. Ketika ada orang yang seperti itu sholatnya, gak usah kita batalkan. Antum sholat batal, ulangi. Kenapa? Nambah rukun fi'li. Gak usah. Kenapa? Karena ini sebagian ulama saja yang berpendapat seperti ini. Untuk itu kita tinggalkan. Karena keluar dari khilaf itu lebih utama. Supaya apa? Karena kita tahu ilmunya, kita hindari. Takutnya nanti malah benar itu batal. Tapi untuk orang lain, jangan suka membatal-batalkan. Paham kan? Ataupun juga ketika kunut, ada sebagian ulama yang menerangkan ketika kunut, kok dia mengusap wajah, ini sama dengan menambah rukun fi'li. Karena mengusap wajah itu tidak ada di dalam rukun sholat. Kecuali kalau setelah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap wajah. Toh dia sudah di luar sholat. Dan itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Mengusap wajah setelah sholat. Bukan di dalam sholat. Namun ini pun sama. Hanya sebagian ulama yang berpendapat batal. Ya. Namun walaupun tidak membatalkan, mengusap wajah ketika kunut, setelah kunut, ini tidak ada faidahnya. Jadi setelah kunut, langsung sujud. Gak usah mengusap wajahnya. Paham ya? Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah niat memutuskan sholat. Ketika sholat, saya membatalkan sholat, sudah batal itu sholatnya. Walaupun tidak ada yang membatalkan yang lain. Hanya niat memutuskan sholat, sudah batal sholatnya. Jangankan seperti itu. Niatnya disandarkan kepada yang lain. Contohnya ketika saya sholat misalnya, kalau Alex datang, nanti saya akan membatalkan sholat saya. Alexnya belum datang pun pada saat itu sholatnya sudah batal. Beda dengan puasa. Walaupun dia niat membatalkan puasa, tidak batal puasanya sebelum makan sesuatu, sebelum melakukan yang membatalkan puasa. Kalau sholat, niat saja sudah membatalkan sholat. Selanjutnya, meyakini yang fardu sebagai sunnah, ini pun membatalkan. Yang fardu ada berapa? 16. Ada 12. Plus tumaknina, plus tertib jadi 14. Kemarin kan disebutkan, bisa 12, bisa 13, bisa 14, dan bisa 17. Satu rukun qalbi,
5 rukun qauli dan 6 rukun fi'li. Yang 12 tadi, salah satunya kita anggap sunnah. Di antaranya baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah, lumayan dapat sunnah. Batal sholatnya. Karena Al-Fatihah itu wajib. Yang wajib atau yang fardu dianggap sunnah, ini membatalkan. Namun tidak sebaliknya. Artinya yang sunnah dianggap fardu, ini tidak membatalkan. Dan kebanyakan orang awam masih beranggapan seperti itu. Kalau ruku tidak baca subhanallah nggak sah. Padahal membaca subhanallah pada saat ruku adalah sunnah. Dianggap fardu sama dia, nggak batal. Tapi kalau yang fardu, baca tasyahud misalnya, itu kan wajib. Fardu, dia anggap sunnah, maka batal sholatnya. Mafhum ikhwan? Kemudian selanjutnya meninggalkan rukun dengan sengaja. Rukunnya ditinggalkan dengan sengaja. Al-Fatihah dia tidak membacanya dengan sengaja. Dia tahu dengan kesadaran. Malas saya baca Al-Fatihah. Kemudian dia ruku. Batal. Tapi kalau tidak sengaja, pada saat rakaat kedua dari sujud dia berdiri, Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah, dia baca amin. Karena dia ngelamun, akhirnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Imam ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Ingat waktu ruku, saya nggak baca Al-Fatihah. Saya mikirin pekerjaan misalnya. Saya mikirin hutang misalnya. Sampai-sampai lupa tidak baca Al-Fatihah. Batal tidak? Tidak. Tapi rakaat tersebut dia tidak dapat. Artinya nanti orang salam dia nambah 1 rakaat. Kalau lupa, tapi kalau sengaja meninggalkan rukun batal. Selanjutnya i'tidal yang lama. Karena i'tidal ini rukun pendek, gak boleh lebih dari ukuran 1 kali baca Al-Fatihah. 1 kali Al-Fatihah berapa menit? 1 menit bisa, 1,5 menit bisa, 2 menit bisa, tergantung yang bacanya. Maka kalau orang i'tidal lebih dari 1 menit, ini membatalkan sholat. Jadi cukup membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kecuali pada saat kunut. Kenapa? Karena kunut termasuk sunnah. Maka kunut lama gak masalah. Kan i'tidalnya lebih dari Al-Fatihah tuh. Bisa jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit. Apalagi ditambah doa-doa yang lain, bisa jadi 10 menit. Tidak batal. Kenapa? Karena kunutnya sunnah. Termasuk ketika kita sholat tasbih. Kan tasbihnya 10 kali. Bisa jadi lebih dari ukuran Al-Fatihah, tidak batal. Karena memang rukunnya seperti itu. Tapi kalau tidak sengaja diperlama, tidak ada alasan apa-apa, tidak kunut, bukan sholat tasbih, maka batal sholatnya. Karena i'tidal rukun pendek. Selanjutnya yang membatalkan adalah mendahulukan yang sunnah dari yang fardu. Contohnya bagaimana? Ketika orang lupa tasyahud awal, rakaat kedua, tidak tahiyat dulu dia. Langsung berdiri ke rakaat ketiga. Dia malah balik lagi ke tasyahud awal. Kembali duduk. Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang sunnah, yaitu tasyahud awal, daripada yang fardu, yaitu berdiri pada rakaat ketiga. Jadi kalau kita lupa tasyahud awal, dan berdiri kita sudah sempurna, jangan balik lagi. Karena kalau balik lagi, batal sholat kita. Kecuali kalau kita lupanya pada rakaat keempat. Seharusnya tasyahud akhir, dia lupa, malah berdiri pada rakaat kelima. Gimana itu? Wajib duduk kalau seperti itu. Kenapa? Karena rakaat kelima ini bukan rukun. Sedangkan tasyahud ini fardu. Tidak ada mendahulukan yang sunnah dari yang fardu. Tapi kalau tasyahud awal lupa berdiri, kok balik lagi, maka batal sholatnya. Termasuk
ketika sholat subuh lupa kunut. Allahu Akbar, dia sudah sujud sama makmumnya, subhanallah, balik lagi. Itu pun sama, batal karena mendahulukan yang sunnah yaitu kunut daripada yang fardu yaitu sujud. Cuman jadi imam ini harus kuat mental. Lupa tasyahud awal, berdiri ke rakaat ketiga, makmum baca subhanallah. Karena kebanyakan orang sekarang ini nggak ngerti bahwa mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu itu membatalkan. Makanya imam dengan tegasnya berdiri, makmum pun dengan tegasnya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam harus kuat mental, tetap berdiri, jangan duduk ikutin makmumnya. Kalau saya punya pengalaman, waktu saya jadi makmum, ada imam lupa rakaat pertama, rakaat kedua tidak tasyahud awal. Dia berdiri. Saya duduk tasyahud dulu, belum berdiri. Makmum yang lain subhanallah, imam duduk. Kalau saya kan tadi tasyahud dan saya tahu imam batal, maka saya langsung mufarokoh dari imam. Maka saya langsung sholat sendiri. Setelah salam, si imam datang. Ustadz, temenin saya sholat. Tadi saya tahu sholat saya batal. Cuman saya daripada dimarahin sama makmum, lebih baik saya duduk lagi. Imamnya nggak tegas. Ada juga kasus satu lagi. Teman saya juga, dia jadi imam. Rakaat kedua, dia tidak tasyahud awal. Lupa. Langsung berdiri ke rakaat ketiga. Saya sebagai makmum yang ikut imam. Wajib. Kalau kita malah duduk, harus mufarokoh. Kalau tidak, kita batal. Kenapa? Karena perbedaan imam dan makmum mencolok. Kita akan jelaskan dalam bab sholat berjamaah itu ya. Saya ikut ke rakaat ketiga. Yang lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kebingungan. Ada yang ikut imam, ada yang duduk, sholat sendiri-sendiri. Kacau itu masjid. Setelah salam, imam langsung zikir. Astagfirullahaladzim. Saya ngerti. Makmum ini dalam kebingungan tadi. Dengan sigapnya saya langsung maju ke depan. Langsung ceramah aja di situ langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mohon maaf. Tadi sebenarnya yang dilakukan imam itu sudah betul. Kalau imam sudah berdiri, kok balik lagi ke tasyahud awal, maka sholatnya batal. Karena mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu. Untuk itu pentingnya kita mempelajari mana yang sunnah, mana yang rukun. Sehingga sholat kita bisa lebih khusyuk lagi. Insya Allah Pak ya. Nah, lumayan saya bisa ceramah sedikit. Itu pun perlu mental untuk menjelaskannya. Imamnya nggak berani untuk menjelaskan kepada makmumnya. Intinya, mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu, ini membatalkan. Maka kalau kita lupa sunnah, lupa kunut, lupa tasyahud awal, udah berdiri, gak usah balik lagi. Mafhum ikhwan? Selanjutnya yang membatalkan dan lain-lain. Mungkin masih ada yang belum saya sampaikan, maka silahkan tulis di komentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.